Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ridwan Ramadhani, Gista Bella, Mirah, dan Fernando. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT yang kami buat. Pertama, perhitungan pasukan dan momen pada grup tiang silinder vertikal. Mencari gaya horizontal maksimum dan momen di garis lumpur untuk sekelompok tiang penyangga struktur. Konsep gelombang desain mengasumsikan dua gelombang dimensi. Maka arah X dipilih sebagai arah gelombang perambatan X sama dengan 0. Untuk koordinat X, menggunakan persamaan 756, Xn sama dengan ln cos AN. N mengacu pada tumpukan tertentu ln dan AN. Jika gelombang desain diasumsikan sebagai gelombang bentuk permanen yang tidak berubah bentuk karena merambat, variasi gaya pada titik tertentu dengan waktu sama dengan variasi kekuatan dengan jarak dalam waktu instan, maka theta sama dengan 2Vx per L dikurang dengan 2Vt per T. Untuk menghitung total gaya horizontal Fx dan momen di sekitar garis lumpur Mx sebagai fungsi jarak dari lambang gelombang X pada posisi tertentu, X sama dengan Xn menggunakan persamaan 758 dan 759 dapat dilihat yang N sama dengan jumlah total tumpukan dalam grup Xn dari persamaan 756 dengan R lokasi lumpuan referensi relatif terhadap puncak gelombang. Berikut adalah sketsa definisi perhitungan gaya gelombang pada kelompok tiang yang secara struktural terhubung. Menentukan gaya dan momen horizontal maksimum di sekitar garis lumpur untuk kelompok tiang panjang dengan mengulangi prosedur ini untuk berbagai pilihan XR. Fd theta adalah fungsi genap dan Fi theta adalah fungsi ganjil. Perhitungan hanya perlu dilakukan untuk 0 kurang dari theta kurang dari V radian. Berlaku tabel gelombang dari SKJ Elbray dan kawan-kawan tahun 1960 dan Dean 1974. Digunakan untuk mentransformasikan pi menjadi jarak dari puncak gelombang X. Prosedur ini diilustrasikan oleh contoh-contoh sebagai berikut. Pertama, gelombang desain dengan tinggi 10 meter atau 32,8 kaki dan T-nya 12 detik, kedalamannya 26,0, bekerja pada tiang dengan diameter 1,25. Ayo kita asumsikan ke teori Airy. Temukan variasi gaya gelombang pada tiang sebagai fungsi jarak dari puncak gelombang. Untuk solusinya, CD sama dengan 0,7, CM sama dengan 1,5. Digunakan kurva untuk teori Airy dengan rumus sebagai berikut. D per GT kuadrat sama dengan 26,0 per 9,8 dikali 12 pangkat 2 didapat 0,0184. KIM sama dengan 0,38, KDM 0,20. Terus FIM sama dengan 1,5 dikali dengan 1025,2 dikali 9,8 dikali dengan V 1,25 pangkat 2 per 4 dikali dengan 10 dikali 0,38 didapat 70,3 KN. Dirubah ke LB didapatlah 15,800 LB. Untuk FDM-nya sama dengan 0,7 dikali 0,5 dikali 1025,2 dikali 9,8 dikali 1,25 dikali 10 pangkat 2 dikali 0,2 sama dengan 87,9 KN. Dirubah ke LB menjadi 19,800 LB. FD sama dengan FDM cos theta, di mana cos theta sama dengan F sama dengan 2Vx per L dikurang 2Vt per T. Panjang gelombang dapat ditemukan dari gambar 786. L atau LA sama dengan 171 meter. Gaya maksimum pada tiang contoh terjadi ketika 20 derajat lebih kecil dari theta lebih kecil dari 40 derajat. Fn 102 kN atau 22,930 lb. Berikut ini adalah contoh tabel perhitungan variasi gaya gelombang dengan sudut fase. Baiklah, untuk melanjutkan penjelasan dari tema saya, maka dari penjelasan tersebut diberikan contoh berikut.
masing-masing dua tumpukan dengan diameter D sama dengan 1,25 meter atau setara dengan 4,1 kaki berjarak 30 meter atau setara dengan 98,4 kaki terpisah, ditindaklanjuti oleh gelombang desain yang memiliki tinggi H sama dengan 10 meter atau setara dengan 32,8 kaki dan periode T sama dengan 12 sekon dalam kedalaman D 26 meter atau 85 kaki. Arah pendekatan gelombang membuat sudut 30 dengan garis bergabung dengan pusat tumpukan. Maka yang kita cari adalah temukan gaya horizontal maksimum dialami oleh kelompok tiang dan lokasi file referensi sehubungan dengan puncak gelombang atau sudut fase ketika kekuatan maksimum terjadi. Solusinya, untuk tiang tunggal sudut fase akselerat dihitung dari teori untuk masa sebelumnya dan diberikan pada tabel 7 sampai 6 yang telah dijelaskan teman saya. Nilai-nilai pada tabel 7 sampai 6 akan digunakan untuk menghitung gaya horizontal maksimum pada kelompok dua tiang. Maka yang kita hitung adalah hitung perbedaan fase antara dua tiang dengan persamaan 7 sampai 56. Lah dengan nilai xn sama dengan n cos theta n sama dengan 30 kali cos 30 derajat. Xn sama dengan 26 meter atau sama dengan 85,2 kaki. L adalah panjang gelombang. A sama dengan 171 meter, untuk D sama dengan 26 meter dan T sama dengan 12 sekon. Kemudian dari ekspresi X per L sama dengan theta N per 2 pi kali dapat rumus begitu. Theta N sama dengan 2 pi X per L sama dengan 2 pi dikali 26,0 per 171 sama dengan 0,96 radian atau dalam derajat kita hitung 360 derajat dikali 26 per 171 sama dengan 54,7 derajat. Gaya maksimum adalah sekitar 183,0 kN ketika puncak gelombang sekitar 8 derajat, atau kita bisa cari dengan 8 derajat per 360 derajat dikali 171 tidak terhingga 3,5 meter atau setara dengan 11,5 kaki di depan tumpukan referensi. Baiklah, pada tadi kita sebagai faktor koreksi untuk struktur yang tidak terlalu penting dapat dianggap sebagai rasio maksimum kekuatan total pada tumpukan tunggal untuk teori amplitudo terbatas yang sesuai untuk kekuatan total maksimum pada tumpukan yang sama seperti yang dihitung oleh teori Airy. Nah, sebagai contoh, gaya pada satu tiang adalah dari contoh-contoh sebelumnya dengan Fm amplitudo terbatas sama dengan 175,9 kilonewton atau setara dengan 39,600 lb. Fm Airy sama dengan 102 kilonewton atau setara dengan 22,930 lb. Oleh karena itu, gaya total pada kelompok dua tiang dikoreksi untuk desain amplitudo terbatas gelombang diberikan oleh F total. Bisa kita hitung F total itu 175,9 per 102,0 sama dengan dikali 183 sama dengan 315,6 kilonewton atau setara dengan 71.000 lb. Nah, pendekatan ini merupakan perkiraan dan harus dibatasi pada perhitungan kasar untuk pemeriksaan tujuan saja. Kemudian tabel sifat gelombang hingga amplitudo, yaitu DXJ right ECL 1960 dan DEAN 1974 direkomendasikan untuk perhitungan desain. Karena jarak antara tiang menjadi relatif kecil terhadap panjang gelombang, gaya maksimum dan momen pada kelompok tiang dapat diperkirakan secara konservatif dengan menambahkan kekuatan maksimum atau momen di setiap tumpukan. Nah, untuk perhitungan pasukan pada tumpukan silinder non vertikal akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan perhitungan pasukan pada tumpukan silindris non vertikal. Nah, berikut ini adalah gambar dari sketsa definisi
perhitungan gaya gelombang pada tumpukan dan vertikal. Nah, berikut ini ada contoh. Tumpukan dengan diameter 1,25 meter pada sudut 45 derajat dengan horizontal dalam bidang XZ ditindaklanjuti oleh gelombang. Desain dengan tinggi 10 meter dan titik T 12S di kedalaman D 26 meter. Nah, kemudian temukan gaya maksimum persatuan panjang pada tiang 9 meter di bawah SWL. Tahu Z sama dengan minus 9 meter. Nah, untuk mempermudah teori AIRI digunakan dari contoh sebelumnya. Diketahui CM 1,5, CD 0,7 dan L atau LA sama dengan 171 meter. Diketahui rumus FIM sama dengan CM rho dikali gravitasi dikali VD pangkat 2 per 4 dikali H dikali V per L dikali cos H 2 V D plus Z per L per cos H 2 VD per L. Nah, kita masukkan angka berikut. CM telah diketahui kalau CM itu 1,5 dan rho itu juga rho air laut yaitu 1025,2. Kemudian gravitasi 9,8 dikali V dan D-nya kita ketahui yaitu 1,25 pangkat 2 per 4 dan H kita ketahui yaitu 10 dikali V per L atau LA yaitu 171 dikali 0,8 yaitu hasil dari cos H 2PD plus Z per L dibagi cos H 2VD per L yaitu 0,8 dan didapatkan hasil 2,718 Newton per meter. Dari persamaan 7/26 dengan cos 2VT per T sama dengan 1. FDM sama dengan CD dikali rho kali gravitasi pangkat P per 2 dikali D kali H pangkat 2 dikali G T pangkat 2 per 4 FDM sama dengan CD kali rho G per 2 kali DH pangkat 2 kali GT pangkat 2 per 4L pangkat 2 dikali cos H 2V kali D plus Z per L per cos H 2V D per L pangkat 2. Langsung kita masukkan angkanya. CD kita ketahui yaitu adalah 0,7. Rho nya juga sudah kita ketahui 1025,2. Kemudian gravitasinya juga sudah kita ketahui 9,8 per 2 dikali 1,25 kali 10 pangkat 2 dikali 9,8 kali 12 pangkat 2 per 4 kali 171 pangkat 2
dikali 0,8 pangkat 2, yaitu 3,354 Newton per meter. Kemudian gaya maksimum dapat diasumsikan diberikan oleh Fm sama dengan Fdm dikali Fm per Fdm. Fm sama dengan Fdm dikali Fm per Fdm. Fm sama dengan Fdm 2 Vm per Kdm. Langsung kita masukkan angkanya. Fdm 3,394 dikali 2 kali 0,2 per 0,3, itu didapatlah hasil 3,879 Newton per meter. Gaya horizontal maksimum persatuan panjang pada Z sama dengan minus 9 karena di bawah SUL. Pada fiktif tiang vertikal adalah Fm sama dengan 3,900 Newton per meter. Nah, berikut ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Momen seperti yang kita lihat di gambar ini, eksperimen skala kecil RE 5 kali 10 pangkat 4 oleh halaman 1928 menunjukkan itu. Seperti yang kita lihat, ada rumus perbandingan persamaan 7-63 dengan persamaan 7-65 menunjukkan bahwa kedua persamaan tersebut adalah identik jika CD sama dengan 3.0. Nilai C ini D adalah 2,5 kali nilai yang diperoleh dari gambar 7-5. CD sama dengan 1.2 untuk RE 5 kali 104. Dari bab 2 bagian 6, sejak HB umumnya lebih kecil dari DB. Konservatif untuk mengasumsikan tinggi pemutus kira-kira sama dengan tuas dB. Dengan demikian prosedur yang digariskan dalam bagian 3.1b bab ini dapat juga digunakan untuk memecahkan gelombang di air dangkal, namun CD seharusnya nilai yang diperoleh dari gambar 7-85 dan dikalikan dengan 2,5 karena angka Reynolds umumnya akan berada di wilayah subkritis, di mana menurut gambar 7-85 CD sama dengan 0,7. Disarankan untuk menghitung kekuatan gelombang pemutusan menggunakan CD pemecah sama dengan 2,5 buka kurung 0,7 tutup kurung sama dengan 1,75. Rekomendasi di atas didasarkan pada informasi yang terbatas. Untuk gelombang air dangkal mendekati melanggar kecepatan dekat puncak, mendekati kecepatan propagasi gelombang. Dengan demikian, sebagai perkiraan pertama, kecepatan horizontal di dekat breaker freeze adalah seperti yang kita lihat, di mana HB diambil kira-kira sama dengan DB. Kedalaman saat putus menggunakan persamaan 7-68 untuk kecepatan horizontal dan mengambil CD sama dengan 1,75. Gaya persatuan panjang tiang dekat puncak pemutus menjadi FDM sama dengan CD titik 88 rho G DHB. Perbandingan kekuatan pemutus yang Gordon dihitung dapat kita lihat di tabel berikut ini. Berdasarkan perbandingan ini, pilihan CD sama dengan 1,75 untuk RE lebih besar 5 kali 105 tampaknya dibenarkan untuk menghitung kekuatan dan momen karena memecah ombak di air dangkal.